Diangkat dari kisah nyata, cerita diawali dengan memperlihatkan 5 remaja yang sedang menyiapkan perlengkapan untuk melakukan pendakian ke suatu pegunungan. Ada Fred si leader, lalu kekasihnya yang bernama Karin, kemudian ada Luke si lugu yang merupakan kekasih dari Chloe yang berbaju putih, dan yang terakhir ada William yang merupakan mantan kekasih Chloe yang memang sengaja diajak oleh Karin. Le chemin du purgatoire, la traversée des anges. Sebelum berangkat itulah mereka menyempatkan untuk berfoto sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan itulah William yang masih ada perasaan perlu menggoda Chloe dengan cara mengirimi SMS yang hal itu tidak Chloe respon sedikit pun. Singkat cerita, perjalanan mereka yang sudah tiba di situ, Fred yang sangat semangat pun memimpin teman-temannya, tetapi mereka sempat kesal karena jalur pendakian tersebut sudah ditutup. Di situ juga terdapat tanda larangan untuk jangan mendaki di jalur tersebut, tetapi Fred tetap ngeyel dengan memanjat tebing dan menyuruh teman-temannya untuk ikut dengannya. Ça le fait les enfants! Satu persatu dari mereka pun memanjat tebing dengan lancar, tetapi berbeda dengan si Luke ini yang terlihat dirinya sangat ragu dan takut karena memang Luke memiliki penyakit vertigo atau kondisi ketika si penderita merasa pusing dan berputar-putar, sehingga Luke yang tidak mau dibilang pengecut di depan pacarnya pun memaksakan dirinya untuk naik ke atas. Tu t'accroches avec ta main droite. Bon, tu veux ouvrir? Sampailah mereka di tebing yang curam sambil melihat pemandangan yang sangat indah, dan tibalah mereka di jembatan gantung terpanjang yang berada di sana. Sehingga satu persatu dari mereka melewati jembatan gantung tersebut dengan dimulai oleh Fred terlebih dahulu. Mereka sangat begitu menikmati sesaat melewati jembatannya, namun lagi-lagi berbeda dengan Luke yang mengalami kesulitan saat menyeberangi jembatan. Tetapi Luke tetap berusaha melawan rasa takut dari penyakit tersebut, sehingga ketika Luke yang sudah berjalan sedikit demi sedikit itulah penyakitnya kambuh. Halah, ngapain tadinya diajak atuh bro? Karin! Attends un peu! Chloe yang mengetahui hal itu pun langsung putar arah untuk membantu Luke. Namun pada akhirnya dengan semangat dan cinta melonjak menggempar sampai melebihi tagihan listrik itulah pada akhirnya ia pun berhasil melewati jembatan tersebut. Pengerian pun masih berjalan, penyangga tali yang terlihat akan putus itu pun membuat mereka khawatir, sementara Karin sendiri masih berada di tengah-tengah jembatan. Fred pun memberikan aba-aba kepada Karin untuk dirinya memeriksa tali dan berjalan pelan-pelan saja bahwa tali penyangganya akan terlepas. Sehingga Karin yang mendengar ucapan itu pun menjadi panik yang membuat jembatan tersebut lepas saat itu juga. Semuanya pun menjadi berdebu dan akhirnya Fred pun melemparkan sebuah tali ke Karin berharap Fred bisa diselamatkan. Talinya pun berhasil Karin pegang sehingga mereka berempat pun langsung menarik Karin secepatnya. Pendakian yang tidak berjalan begitu lancar, mereka pun sempat berdebat antara si Luke lugu satu ini yang memang beban mah ngapain diajak atuh bro. Terlebih lagi peralatan mereka yang tidak begitu lengkap pun membuat mereka semakin bingung apa harus lanjut aja. Yang mana mereka yang terjebak itu pun mau tidak mau mereka harus terpaksa melanjutkan perjalanannya. Satu persatu dari mereka melewati tebing curam yang apabila terpeleset itulah tamatlah hidup mereka, yang di pertengahan itulah jalan yang mereka lewati terputus, sehingga dengan terpaksa Fred dan Karin yang merupakan pendaki profesional pun harus pergi mendaki ke atas. Sementara ketiga teman lainnya bersabar untuk menunggu Fred dan Karin kembali. Sur ton baudard. Accroche-la et assieds-toi dedans. On peut pas continuer tout droit, faut contourner le rocher. Loïc, ça va? Tu te souviens ce que t'as dit Fred? Regarde-moi. Sesampainya di atas, Fred langsung bergegas cepat, tetapi dirinya malah terkena jebakan yang entah siapa yang memasangnya. Namun beralih ke si Luke yang sudah ketekeran menunggu pun semakin gelisah, berkeringat. Keram pun talinya langsung terputus yang membuatnya bergelantungan. William pun mencoba menolongnya, tetapi karena si lugu beban ini banyak terlalu gerak, William pun ikut bergelantungan saat itu juga. Ipruh, wis angel si Lukien. Arrête de bouger!
Sementara Karin pun panik antara menolong kekasihnya terlebih dulu atau teman-temannya. Namun Fred mengatakan untuk meninggalkannya saja dan pergi secepatnya. Karin pun langsung berlari menuju temannya. Sementara Fred yang sendiri mendengar seperti ada sesuatu yang mendekatinya. Tiba-tiba Karine! Karin yang berhasil menarik teman-temannya naik ke atas, kemudian mereka langsung menyusul Fred. Namun pada saat tiba di tempat, Fred menghilang entah kemana. Mereka bertiga pun memutuskan untuk mencari Fred ke dalam. Namun lagi-lagi berbeda dengan Luke yang egois pun ingin segera kembali ke mobil saja dan menunggu Fred yang pastinya akan menemukan mereka. Wade dan si beban. Moi, si je suis là, c'est pour Chloé. Arrête! Di perjalanan situasi yang seperti ini, Luke lagi-lagi mencari masalah dengan mengatakan kepada William untuk melupakan Chloe secepatnya. Sehingga Chloe yang menyaksikan pertikaian di antara mereka berdua, tiba-tiba loh, Chloe pun terjatuh ke dalam lubang yang gelap dan Karin langsung turun untuk memeriksa keadaan Chloe. Yang alangkah terkejutnya teman-teman di rumah ketika mengetahui jika di bawah terdapat banyaknya besi tajam yang terpasang tegak ke atas. Sehingga sudah dipastikan jika lubang ini sengaja dibuat oleh seseorang yang entah tujuannya untuk hewan atau manusia. Tetapi sudah jelas jika di sini bukan mereka berlima saja, melainkan ada orang lain. Loh. Oui. Karim, dépêche-toi. Singkat cerita, bengi pun tiba. Hujan deras yang membasahi tubuh mereka. Masih dalam pencarian Fred hingga Karin yang mulai lelah pun menyerah. Namun Chloe mencoba menenangkannya. Chloe yang menyemangati Karin untuk tetap kuat dan semangat sambil menyanyikan lagu yang biasa diputar sewaktu di dalam mobil. Mereka pun saling menjaga dan berpegangan menggunakan tali sambil melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh William. Yang mana ketika yang lain sudah berjalan lebih dulu ke depan, itulah tiba-tiba situasi ini pun begitu berdebu ketika Karin dipanah oleh orang misterius. Kemudian mereka yang menyadari jika memang benar ada orang di tempat ini. Sehingga Karin yang tidak bisa apa-apa harus diseret dan dibawa oleh orang aneh tersebut. Mereka bertiga yang mengikuti jejak Karin, namun hanya ada alat panah sajalah yang mereka temukan. Sementara Karin sendiri sudah menghilang. Mereka pun untuk sementara waktu bersembunyi sambil menenangkan diri dan menemukan sebuah tempat. Yang mana ketika mereka masuk ke dalam itulah mereka terkejut menemukan Fred yang telanjang tidak menggunakan apapun. Sehingga mereka yang tidak mengerti pun bertanya-tanya apa dan siapa orang yang begitu tega melakukan hal sebrutal ini. Fred yang sekarat pun tewas di tempat. Kemudian William pun mencari perlengkapan berharap tas yang dibawa Fred ikut terbawa sampai ke tempat ini. Namun bukannya menemukan barang yang dicari, justru William malah menemukan alat jebakan dan kepala manusia yang berada di sana. William pun kembali ke atas dan menceritakan semuanya kepada Luke, tetapi Luke malah mendorongnya ke bawah dan menutup pintu ruang bawah tanah tersebut. Kemudian Luke pun memaksa Chloe untuk pergi dari tempat ini secepatnya juga dan lupakan William yang berada di bawah sana. Yang mana ketika Luke dan Chloe akan pergi dari sana itulah tiba-tiba sosok misterius tersebut bernama Anton yang dengan beringasnya dan membrutalnya langsung menghajar Chloe hingga pingsan dan berkelahi dengan Luke. Chloe yang tersadar pun langsung membantu Luke, tetapi Luke sendiri malah kabur meninggalkan Chloe seorang diri. Sehingga ia pun dipastikan kalah dan digantung di ruang bawah tanah bersama William. William bersama Chloe yang berada di bawah hanya bisa mendengar geresak-gerusuk si Anton yang terdengar sedang mengasah pisaunya untuk memutilasi tubuh Karin atau si Fred. Kemudian Anton turun ke
ruang bawah tanah yang akan membawa Chloe, dan William pun memohon agar Anton tidak menyentuhnya, tetapi hal tersebut tidak Anton ladeni dan malah lanjut membawa Chloe ke atas. William berhasil melepaskan ikatan dari tangannya, namun dirinya harus terkunci di ruang bawah tanah dan hanya mendengar Chloe yang teriak-teriak. Yang pada sesaat Chloe akan dihabisi oleh Anton, tiba-tiba saja Luke datang dan langsung melemparkan batu yang mengenai endasnya Anton. Ketika Anton sibuk mengejar Luke sampai pergi keluar mengejarnya, William berhasil mendobrak pintunya dan langsung melepaskan ikatan Chloe. Mereka bertiga yang sudah berada di luar itulah semakin menegangkan ketika Anton memburunya dengan brutal menggunakan busur andalannya. Namun kaki Luke harus terkena sehingga ketika sampai di ujung jurang itulah Luke dan Anton berduel habis-habisan yang membuat satu sama lain terluka. Akan tetapi Anton yang begitu kuat nampak masih mempunyai tenaga perlawanan yang membuat Luke sampai kewalahan. Luke yang terpojok tidak bisa apa-apa pun akhirnya merangkak ke arah jurang yang membuatnya bergelantungan di tepi jurang yang tak lama kemudian datang William bersama Chloe. Let's go! Dan disinilah batas kesabaran William yang dari sepanjang film ia memang sudah kesal dan akhirnya ia yang dendam pun masih ingin memiliki Chloe dan melepaskan tangan Luke yang membuatnya jatuh saat itu juga. Go! Chloe menangis histeris tetapi William yang langsung menenangkannya langsung memeluk Chloe sehingga secara tiba-tiba William juga harus tewas tertembak busur panah andalan Anton. Chloe yang sangat amat marah pun langsung meledak setelah kehilangan semua temannya dan berlari menyerang psikopat Anton. Di tengah perkelahian itulah Chloe yang membrutal bisa menghabisi Anton dengan menyayat lehernya yang membuat Anton terkapar sekarat saat itu juga. Setelah itu Chloe pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menaiki gondola yang ada di sana. Namun siapa sangka jika psikopat Anton kembali bangkit dan memotong tali gondola tersebut. Di akhir film, sebuah berita menjelaskan bahwa senggok jasad telah ditemukan yang ternyata adalah Luke yang ditemukan di kaki Bukit Veliki Pegunungan Rinjak. Sementara Chloe, Fred, Karin, dan William masih dalam status hilang yang tidak ditemukan dalam pencarian. Yang ternyata karakter dalam psikopat yang bernama Anton merupakan anak yang diculik pada usia 5 tahun dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Sehingga sampai hari ini 3.270 orang yang menghilang di Balkan tidak dapat ditemukan keberadaannya. Gimana teman-teman untuk film yang satu ini? Untuk alur cerita memang sangat menarik bagi saya karena satu orang di karakter ini berhasil membuat saya emosi sama si beban Luke ini. Kalau mau beradrenalin mah tuh bro, ngapain si Rakabe ngajak si penakut beban satu ini? Kan repot jadinya. Sehingga apa yang telah terjadi kepada mereka semua itu adalah memang kenekatan Fred saja yang mengajak teman-temannya untuk mencari jalan supaya mereka bisa mendaki. Yang padahal sudah jelas di sana memang sudah diperingati untuk jangan mendaki di sana, tetapi mereka tetap saja atas kepala. Untuk teman-teman yang penasaran dengan filmnya bisa langsung tonton aja ya full filmnya. Seru parah pokoknya, beneran. Saya pemuda yang bersembunyi di balik topeng IC Film mengakhiri ini semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.